Gerakan Petah Barang berawal gugurnya Abdul Hamid Petaponggawai, dan penangkapan Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri, pada Perang Bone 1905. Akan tetapi, kekalahan Bone pada masa itu, tidak berarti perlawanan terhadap Belanda juga berakhir. Sebab tidak lama setelah Bone diduduki dan dikuasai Belanda, timbul gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Latem Mupageh, Arung Labuaja, dan Petah Barang. Kedua sosok ini melakukan perlawanan dengan cara dan strategi yang berbeda. Arung Labuaja melakukan perlawanan dengan taktik bergerilya di Bone Selatan, sementara Petah Barang dengan cara spiritual, mistik, dan perdukunan. Sebagian masyarakat Sulawesi Selatan menganggap Petah Barang sebagai tokoh yang sangat berpengaruh, bahkan dianggap sebagai salah satu dari Wali Pitue, atau Wali Tujuh, bersama dengan tokoh lainnya yaitu Syekh Yusuf, Lasinrang, Arung Palaka, Kiai Haji Harun, Imam Lapeo, dan Datu Sangkala. Siapa sesungguhnya Petah Barang ini, belum bisa terungkap secara pasti, karena keterangan dan sumber tertulis terkait asal-usulnya, belum diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, tak heran bermunculan beragam kisah, tentang keberadaannya yang lebih bersifat mistis, mitos, dan misterius. Menurut Gubernur Van Celebes, W.J. Koenen, yang berkuasa tahun 1910 sampai tahun 1913, dalam keterangannya dikisahkan, bahwa Petah Barang hadir ke dunia ini, tidak seperti manusia biasa, tetapi diturunkan dari langit, atau Tomanurung. Keterangan tersebut diperoleh dari W.J. Koenen, pada saat melakukan percakapan dengan Petah Barang, sebelum diasingkan ke Jawa. Dari percakapan itu terungkap pula bahwa Petah Barang sangat bangga mendapat penghormatan dalam lingkungannya. Dahulu ia senantiasa berada dalam lingkungan istana. Ketika berada di Bikehru, pada masa mudanya, ia dianugerahi sebuah keris bersarung emas oleh salah seorang pengikutnya. Namun, keterangan yang diungkapkan oleh W.J. Koenen tersebut, berbeda dengan riwayat yang berkembang dalam masyarakat. Adapun yang berkembang di masyarakat yang mengisahkan, bahwa ketika Petah Mangung, mengakhiri pertapaannya, di Gunung Bawah Karaeng, lalu menemukan seorang tua, sedang bersandar pada sebuah pohon. Ia kemudian mendekati orang tua itu, dan mengajaknya ke Pasempek. Namun, tiba-tiba ia melihat dua ekor kuda, berada di dekat orang tua itu, seekor berwarna hitam, dan yang lainnya berwarna putih. Petah Mangung ini adalah ipar La Parakasi Petah Siga Arung Pasempek, yang memperistrikan saudara perempuan Petah Mangung, yang bernama Ikumala Petah Tene. Mereka kemudian menunggang kuda itu, berangkat menuju Pasempek. Petah Mangung mengantar orang tua itu, hingga ke kediaman Arung Pasempek La Parakasi Petah Siga, untuk memperkenalkan dan melaporkan kehadiran orang tua tersebut. Pada waktu Arung Pasempek menanyakan identitas orang tua itu, ia hanya membisu dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai identitasnya. Orang tua itu hanya bermohon, kiranya ia ditempatkan di atas rakeang atau loteng rumah dari Arung Pasempek. Permohonan itu dikabulkan dan di tempat itu kemudian ia tinggal, makan, dan istirahat. Sebagai tamu, orang tua itu dilayani dan disajikan makanan menurut tata cara kebangsawanan. Tetapi, tata cara pelayanan tersebut ditolak oleh orang tua tersebut. Ia tidak menginginkan jika setiap jenis makanan dan lauk yang disajikan terpisah, masing-masing pada piring tersendiri. Ia menghendaki, agar seluruh jenis makanan dan lauk yang disajikan itu, disatukan saja dalam satu wadah apa saja, dalam bahasa Bugis disebut sembarang. Sikap dan keinginan itulah, yang mendasari pertimbangan Arung Pasempek, untuk menamakan orang tua itu, dengan nama Petah Barang, yang berasal dari kata sembarang. Selain itu, terdapat pula riwayat mengenai asal-usul Petah Barang, yang dihubungkan dengan keluarga Ratu Bone ke-30, W. Fatimah Banri, Datu Cita, Arung Timurung, yang memerintah tahun 1871 sampai tahun 1895. Diriwayatkan bahwa Petah Barang adalah anak W. Fatimah Banri, Datu Cita, Arung Timurung, dengan Karaeng Popo, putra Raja Gowa Karaeng Katangka. Namun anak lelakinya itu meninggal ketika masih kecil. Konon, setelah 3 hari dimakamkan, ia bangkit dan hidup kembali, lalu pergi ke istana untuk menemui ibunya. Namun ibunya W. Fatimah Banri, tidak percaya dan menolak anak itu untuk tinggal di istana. Penolakan ibunya itu menyebabkan anak itu meninggalkan Bone menuju Belawa, Wajo. Kemudian, dari Belawa, anak itu meninggalkan Sulawesi menuju Jawa, dan menetap di Gresik. Di sanalah beliau belajar dan berguru ilmu tarekat dan marifat,
Dengan dasar ilmunya itu, kemudian menjadi rujukan masyarakat, sebagai salah satu dari wali 7. Setelah dewasa, tiba-tiba ia muncul kembali ke kampung Pasempek, dan melakukan kegiatan sebagai seorang sanro, atau dukun sakti yang memiliki kekuatan magis, serta menguasai kekuatan supernatural. Kemudian, dari Belawa, anak itu meninggalkan Sulawesi menuju Jawa, dan menetap di Gresik. Di sanalah beliau belajar dan berguru ilmu tarekat dan marifat. Setelah dewasa, ia tiba-tiba muncul kembali di Pasempek, dan melakukan kegiatan sebagai seorang sanro, atau dukun sakti yang memiliki kekuatan magis, serta menguasai kekuatan supernatural. Sementara itu, menurut Henry Nicholas Alfred Swart atau H.N.A. Swart, yakni gubernur sipil dan militer Belanda yang berkuasa tahun 1908 sampai tahun 1919, menceritakan bahwa Peta Barang menampakkan diri sebagai anak dari Wetenriawaru Base Kajuara, Ratu Bone ke-28, yang berkuasa tahun 1857 sampai tahun 1860. Di mana, anak itu harus berjuang, mempertahankan kerajaan Bone secara terus-menerus, tanpa mengenal lelah dan tidak boleh berhenti, sebelum jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Sementara itu, dalam laporan serah terima jabatan, dari Gubernur Van Celebes A.J.L. Couvreur, yang berkuasa tahun 1915 sampai tahun 1927, diceritakan, bahwa Peta Barang adalah seorang pemimpin gerakan kerohanian yang memulai kegiatannya sebagai dukun, atau sanro. Ia berlaga seperti Lapa Madeng Ruka, putra Ratu Bone ke-28 Wetenriawaru, Bese Kajuara, yang gugur di Bajoe, ketika pemerintah Belanda melancarkan serangan militer ke Bone, pada tahun 1860. Anak itu, menunjukkan dirinya, sebagai saudara laki-laki dari Wetenripada, istri dari Raja Gowa Sultan Husain, yang berkuasa tahun 1895 sampai tahun 1906, Sultan Husain adalah I Makulau, Daeng Serang, Karaeng Lembang Parang, Sultan Muhammad Husain, Tumenanga Ribunduna, Raja Gowa ke-34 yang berkuasa tahun 1895 sampai tahun 1906. Setelah sebelumnya, ia bertemu secara kebetulan, dengan seorang wanita tua dari Wajo, yaitu ibu susu dari Lapa Madeng Ruka, yang mengingatkan kembali, akan luka-luka yang diderita hingga ia meninggal. Keterangan yang diungkapkan oleh Gubernur Couvreur itu, didasarkan atas data yang diperoleh, dari surat resmi Gubernur Van Celebes A.J. Baron Cuarles de Cuarles, yang berkuasa tahun 1908 sampai tahun 1910, kepada Gubernur Hindia Belanda, tanggal 6 Maret tahun 1909. Jika diperhatikan, riwayat tentang Peta Barang tersebut, apabila dengan mengabaikan keterangan dari Gubernur Van Sulawesi, Swart dan Couvreur, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Peta Barang adalah salah seorang bangsawan istana. Ada keris bersarung emas yang dianugerahkan kepadanya, menunjukkan bahwa benda yang diperoleh itu adalah benda kerajaan, karena hanya kerajaan yang memiliki keris bersarung emas. Demikian pula, jika dihubungkan dengan riwayat dari Peta Mangung, yang membawa tokoh tersebut ke Pasempek, maka dapat dikatakan bahwa keris itu dianugerahkan oleh Peta Mangung, sebagai orang yang dikatakan sebagai salah seorang pengikutnya. Penganugerahan keris itulah, yang kemudian menyebabkan ia bersedia kembali, ke kerajaan Bone bersama Peta Mangung. Mereka lalu ke Pasempek, karena Watampone telah dikuasai Belanda. Sahabat Teluk Bone, setelah kita menelusuri latar belakang Peta Barang, yang masih menyisakan misteri dan tanda tanya, selanjutnya, mari kita kupas perjuangannya. Sebenarnya, gerakan yang dipimpin oleh Peta Barang ini, bukan hanya dimaksudkan untuk menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, melainkan juga bertujuan memulihkan kembali kedudukan, serta kekuasaan kerajaan Bone. Gerakan yang dipimpin oleh Peta Barang, berawal ketika ia bersama para pengikutnya melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda di Watampone pada Juli tahun 1906. Meskipun tidak memiliki persenjataan yang baik, seperti senapan atau senjata api lainnya, namun keberanian para pengikutnya dalam serangan itu, dan serangan-serangan berikutnya menimbulkan kekhawatiran, dan ketakutan bagi pasukan Belanda. Sebab, hanya dengan bersenjatakan tombak serta keris, mereka tidak gentar dan tidak takut untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda. Bahkan sebagian pengikutnya, hanya bermodalkan jimat yang diberikan oleh Peta Barang, dan dengan senjata seadanya mereka berani menyerang pasukan Belanda.